Di sebalik runtuhan bangunan dan debu peluru, tersembunyi kisah yang jarang kita dengar, kisah tentang hati, bukan hanya darah. Tentang seorang ibu yang tidak pernah keluar dari Gaza, tetapi doanya menembusi langit dunia. Namanya Fatimah. Seorang ibu yang dulunya hanya mengimpikan roti cukup untuk anak-anaknya. Kini, dia berdiri di atas runtuhan rumahnya sendiri, memegang baju kecil anak bongsunya yang semalam masih berlari memeluknya, dan pagi ini telah pergi selamanya, bukan karena sakit, tapi karena bom. Fatimah tidak menangis kuat. Dea Kumadayem memeluk pakaian itu erat-erat, seolah-olah ia masih bernyawa. Di sisinya, jiran-jiran Cuba menyelamatkan sisa nyawa yang tersisa di bawah runtuhan. Tapi yang paling parah bukan luka di kaki, bukan debu di paru-paru. Yang paling parah adalah hati mereka. Di luar Gaza, kita sedang memilih makanan tengah hari. Di situ, mereka sedang memilih siapa yang perlu dikuburkan dulu. Palestina bukan hanya tanah yang direbut, ia rumah kepada berjuta jiwa yang tak pernah minta dilahirkan dalam perang. Seorang ayah bernama Khaled pernah berkata, "Kami tak takut mati, kami cuma takut dunia lupa bahwa kami pernah hidup." Dan memang, hari ini dunia terlalu bising dengan hiburan, politik, dan urusan kecil, sehingga tangisan seorang bayi di Rafah tidak lagi sampai ke telinga kita. Tapi kisah Palestina bukan hanya tentang kesedihan, ia juga tentang ketabahan luar biasa, tentang budak lelaki berumur 10 tahun yang masih pergi ke sekolah. Walaupun tahu bangunan itu mungkin runtuh bila-bila masa, tentang dokter yang merawat pesakit walaupun hospitalnya tiada bekalan obat, tentang imam yang tetap azan walau masjidnya telah separuh musnah. Dunia mungkin punya senjata, tapi Palestina punya sabar dan doa. Palestina mengajar kita satu perkara, bahwa hidup yang bermaruah lebih penting dari hidup yang panjang. Bahwa mempertahankan kebenaran mungkin tak populer, tapi itulah harga keadilan. Hari ini, kita mungkin tak mampu angkat senjata, tapi kita masih punya suara, hati, dan doa. Dan jangan pernah pandang remeh suara kecil dari tempat yang jauh karena mungkin di sisi Tuhan. Suara itulah yang membebaskan bumi yang dijajah. Free Palestine bukan sekadar hashtag. Ia adalah harapan yang tak akan mati selagi masih ada manusia yang peduli. Jika Anda rasa rencana ini memberi manfaat, tinggalkan komen Anda. Biar dunia tahu, kita masih peduli.